pemilihan gaya negosiasi. Jadi ada ini ya tadi ya, gaya negosiasi tadi. Kalau yang sebelumnya tadi itu karakteristik gaya negosiasi yang biasa masih ya. Kita ulang lagi ya. Ini kita masuk ke hanya bargaining dan menang-menang. Ya, kita ngelihat bahwa ketika terjadi konflik gitu kan, intinya sih lebih ke mereka memaksakan kehendak ya. Jadi mereka memaksakan kehendak masing-masing untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Jadi tidak memerlukan hubungan harmonis dan jangka panjang. Nah, kalau yang di sini pendekatan menang-menang itu adalah memiliki sama kepentingan gitu kan, tadi pendekatan, kemudian bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis, kemudian bagaimana tahu posisi satu sama lain gitu kan, jadi tahu kekuatannya gitu. Jadi supaya apa? Supaya memang semuanya sama-sama puas, sama-sama menang gitu. Main nih, kita lanjut ya. Ini yang paling penting nih teman-teman, mungkin harus diperhatikan ya mengenai bargaining ini ya. Ketika bargaining dan win-win solution itu seperti apa ya. Ini sepertinya cukup menarik topiknya. Oke? Jadi kita lanjut. Jadi bargaining lawan menang-menang gitu kan. Jadi lihat di sini, ketika bargaining itu adalah pihak lawan itu sebagai ketika bargaining itu pihak lain sebagai apa? Sebagai lawan gitu kan. Kita ketika bargaining itu pihak lain itu sebagai lawan sehingga harus dikalahkan seperti itu. Nah, ketika menggunakan pendekatan win-win atau menang, itu dua belah pihak itu mendapatkan apa yang diinginkan gitu kan. Jadi ini ada sebuah kerjasama versus kompetisi ya, ada kerjasama versus kompetisi. Nah, di sini yang kedua adalah kekuatan versus kepercayaan. Jadi ketika bargaining itu dia memainkan kekuatan seperti apa, kayak gitu-gitu ya. Ini nih, kita melihat bahwa win-win seperti ini gitu kan ya, bargaining seperti ini, win-win seperti ini ya. Jadi yang kedua adalah kekuatan kepercayaan gitu ya. Ketika kita bargaining, maka kekuatan kelemahan orang itu dimanfaatkan gitu ya. Jadi tapi ketika dalam situasi win-win solution seperti itu, maka yang diperlukan adalah sebuah kepercayaan seperti itu. Nah, untuk bargaining itu ada distorsi komunikasi gitu kan. Distorsi komunikasi itu ada informasi yang tidak tersampaikan gitu ya, ada informasi yang tidak bisa tersampaikan secara bagus, ada distorsi komunikasi. Nah, lawannya ada win-win solution, itu pasti dia terbuka satu sama lain gitu kan, jujur gitu kan, supaya apa? Supaya harapannya sama-sama mendapatkan keuntungan gitu. Nah, untuk bargaining sendiri ini egois berarti ya nih. Ketika Mbak Prima bilang cak karpe dewe, nah itu bargaining ya. Nah, ini untuk win-win solution ini adalah untuk kepentingan bersama gitu kan. Jadi memang egois gitu kan ya, kita ngelihat bahwa egois, kemudian ada untuk kepentingan bersama seperti itu ya teman-teman ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Bargaining versus menang-menang atau win-win solution?
Mana? Sepi ya? Sepi amat. Lanjut ya. Masih ada waktu nih. Kita lanjut ya. Masih ada beberapa slide lagi. Oke. Nih masih ada 6 slide lagi. Cepet ya. Bazi, mana? Bazi. Nyari Mbak Zim dulu nih. Masih. Sama Mbak Esti mana? Kita lihat ya, kita lanjut ya. Setelah kita tahu bahwa lobbying gitu ya, kemudian kita jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, sudah paham ya mengenai lobby dan negosiasi. Jadi lobby seperti apa, kemudian negosiasi seperti apa gitu kan. Ngelobi itu adalah adalah salah satu sebuah pendekatan komunikasi untuk mempengaruhi terjadinya perubahan sebuah kebijakan gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk lobby. Sedangkan negosiasi itu fungsinya sendiri adalah dia untuk apa? Untuk memecahkan bukan memecahkan konflik ya, untuk menyelesaikan sebuah konflik gitu. Jadi ada sebuah negosiasi ketika ada perbedaan pendapat gitu kan, ketika ada perbedaan pandangan seperti itu, maka dilakukan negosiasi gitu. Nah, yang paling penting adalah win-win solution yang tadi ya, ketika dua-duanya gitu dalam bentuk negosiasi itu, dua-duanya itu sama-sama bagus, sama-sama menang gitu. Mbak Ika mana? Halo Mbak Ika, masih ada? Bazi? Halo Bazi? Dua-duanya lagi nggak ada nih. Ada, Ore. Mbak Ika lagi nggak ada ya? Kirain ikut kabur. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Dijaga eyangnya ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan? Slide ketiga ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi tidak? Ya udah kalau gitu. Sudah selesai ya untuk kuliah kita malam ini. Pas jam 9:30 ya. Teman-teman, ketika ya dah, ini kalau mau tanya silahkan boleh. Bayi kita wannabe nih, bayi Ice ya. Ada ya? Siapa mau tanya nggak? Mbak Prima, Mbak Esti, Mbak Ika, Mbak Zi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, dicukupkan ya. Mau bilang ini teman-teman, gimana kalau kuliahnya jam 8:30 gitu? Lanjut. Mari kita lanjut. Lanjut modul 7 ya. Kita lanjutin ya. Semuanya setuju nggak? Lanjut modul 7. Teman-teman gini, misal nih, misal kita mulainya jam 8:30 gimana? Nggak apa-apa. Jadi mulai minggu depan, saya sebenarnya pengen minggu depan itu 2 kali. Kalau boleh ya. Jadi kita mulai untuk hari Kamisnya aja sih. Teman-teman ada waktu lagi nggak untuk minggu depan hari apa? Jadi kita 2 kali dong minggu depan. Supaya nanti minggu terakhir itu kan kita kurang 3 modul nih. Jadi kan kita kurang 3 modul. Sebentar ya, saya tutup dulu. Saya tutup dulu aja ya kalau gitu ya. Oke teman-teman